Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Botani Farmasi yang berjudul fotosintesis. Dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI, MSI, pada program studi farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Angelina Makfira Ananda 2121140027 dan saya sendiri Warhamni Anastasia Sirait 2121140028, Lola Novriana Sari Sregar 2121140031, April Piona 2121140035, dan terakhir Rizka Azahara 2121140039. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Angelina Makfira Ananda. Kepada Angelina dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan tumbuhan untuk memproduksi energi terpakai atau nutrisi dengan memanfaatkan energi cahaya. Fotosintesis juga dapat diartikan penyusunan atau pembentukan dengan menggunakan energi cahaya atau foton. Hasil dari fotosintesis adalah glukosa yang dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Proses fotosintesis berlangsung dengan adanya spektrum cahaya tampak, dari ungu sampai merah, inframerah, dan ultraungu tidak digunakan dalam fotosintesis. Sejarah fotosintesis. A. Penemuan. Pada awal tahun 1600-an, seorang dokter ahli kimia, Jan van Helmont, seorang Flandria, melakukan percobaan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan massa tumbuhan bertambah dari waktu ke waktu. Dari penelitiannya, Helmont menyimpulkan bahwa massa tumbuhan bertambah hanya karena pemberian air. Lalu pada tahun 1782, John Senebier, seorang pastor Prancis, menunjukkan bahwa udara yang dipulihkan dan merusak itu adalah karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan dalam fotosintesis. Tidak lama kemudian, Theodore de Saussure berhasil menunjukkan hubungan antara hipotesis Stephen Hell dengan percobaan-percobaan pemulihan udara. Ia menemukan bahwa peningkatan massa tumbuhan bukan hanya karena penyerapan karbon dioksida, tetapi juga oleh pemberian air. Melalui serangkaian eksperimen inilah akhirnya para ahli berhasil menggambarkan persamaan umum dari fotosintesis yang menghasilkan makanan atau seperti glukosa. Kemajuan fisiologis dan biokimia fotosintesis. Pemahaman tentang bagaimana fungsi fotosintesis dimulai hanya setelah tahun 1900. Tetapi pada tahun 1960, model dasar pada tingkat molekuler termasuk generasi NADPH dan ATP serta langkah-langkah menuju amilasi CO untuk menghasilkan karbohidrat. Dengan mengukur fotosintesis sebagai fungsi intensitas cahaya, Frederick Forsterang kulit hitam tahun 1905 menyarankan bahwa fotosintesis terdiri dari dua fase terpisah. Yang pertama, fase yang bergantung pada cahaya atau yang disebut reaksi terang. Kedua, fase biokimia yang tergantung pada suhu atau yang disebut reaksi gelap atau reaksi Blackman. Adapun perangkat fotosintesis yaitu struktur dari kloroplas. Yang pertama ada membran luar, kedua ruang antar membran, membran dalam, stroma, lumen tilakoid, membran tilakoid, granum, tilakoid, pati, ribosom, DNA plastid, dan plastoglobul. A. Pigmen. Proses fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel, tetapi hanya pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik. Sel yang tidak mempunyai pigmen fotosintetik ini tidak mampu melakukan proses fotosintetik. Pada percobaan Jan Ingenhousz, dapat diketahui bahwa intensitas cahaya mempengaruhi laju fotosintesis pada pertumbuhan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan dengan teman kami, Lola. B. Kloroplas. Kloroplas terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau, termasuk batang dan buah yang mematang.
Di dalam kloroplas terdapat pigmen klorofil yang berperan dalam fotosintesis. Kloroplas mempunyai bentuk seperti cakram dengan ruang-ruang yang disebut stroma. Stroma ini dibungkus oleh dua membran. Membran stroma ini disebut tilakoid, yang di dalamnya terdapat ruang-ruang membran yang disebut lokuli. Di dalam stroma juga terdapat lamela-lamela yang bertumpuk-tumpuk membentuk grana atau kumpulan granum. C. Fotosistem. Fotosistem adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari yang terdiri dari klorofil A, kompleks antena, dan aseptor elektron. Dalam kloroplas terdapat beberapa macam klorofil dan pigmen lain seperti klorofil A yang berwarna hijau muda, klorofil B berwarna hijau tua, dan karoten yang berwarna kuning sampai jingga. Pigmen-pigmen tersebut mengelompokkan dalam membran tilakoid dan membentuk perangkat pigmen yang berperan penting dalam fotosintesis. D. Membran dan organel fotosintesis. Protein yang mengumpulkan cahaya untuk fotosintesis dilengkapi dengan membran sel. Cara yang paling sederhana terdapat pada bakteri yang mana protein-protein tersimpan dalam membran plasma, akan tetapi membran ini dapat terlipat dengan rapat menjadi lembaran silinder yang disebut tilakoid atau terkumpul menjadi vesikel yang disebut membran intrakitoplasma. Kloroplas ditutupi oleh suatu membran. Membran ini tersusun oleh membran-membran seperti membran dalam fosfolipid, membran luar fosfolipid, dan membran antar kedua membran tersebut. 2.3. Proses fotosintesis dan reaksi-reaksi yang terjadi dalam proses fotosintesis. A. Reaksi terang. Fotosintesis terdiri dari dua tahap yang disebut reaksi terang yang menghidupkan cahaya dan menyebabkan pemecahan serta pelepasan oksigen, dan reaksi gelap atau siklus Kelvin yang mengubah karbon dioksida menjadi gula. Proses fotosintesis sangat kompleks karena melibatkan semua cabang ilmu pengetahuan alam utama seperti fisika, kimia, maupun biologi sendiri. Organisme fotosintesis itu autotrof, yang berarti bahwa mereka menyimpan energi. Mereka dapat mensintesis makanan langsung dari karbon dioksida, air, dan menggunakan energi dari cahaya. Mereka menumbuhkannya sebagai bagian dari energi potensial mereka. Tetapi tidak semua organisme menggunakan cahaya matahari sebagai energi untuk melaksanakan fotosintesis, karena fotoheterotrof menggunakan senyawa organik dan bukan karbon dioksida sebagai sumber energi. Persamaan umum untuk fotosintesis adalah sebagai berikut. 2NCO2, 2NDH2 ditambah foton menghasilkan 2CH2ON ditambah 2NDO, atau karbon dioksida ditambah donor elektron ditambah energi cahaya menghasilkan karbohidrat ditambah donor elektron teroksidasi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan saya Rizka. Fotosintesis terjadi dua tahap. Pada tahap pertama, reaksi terang atau reaksi cahaya menyerap energi cahaya dan menggunakannya untuk menghasilkan monokrom menyimpan energi ATP dan reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan deoksiribose NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama. B. Reaksi gelap. Reaksi gelap pada tumbuhan dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu siklus Colvin-Benson dan jalur Hertzsprung pada siklus Calvin-Benson. Tumbuhan mengubah senyawa ribolosa negatif 1,5 bisfosfat atau RUBP senyawa dengan 5 atom C. 2.4 Faktor menentukan lanjut fotosintesis. Proses fotosintesis mempengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung seperti kondisi lingkungan maupun faktor yang tidak mempengaruhi secara langsung seperti terganggunya beberapa fungsi organ yang terpenting bagi proses fotosintesis. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menentukan lanjut fotosintesis. 1. Intensitas cahaya. 2. Konsentrasi karbon dioksida. 3. Suhu enzim-enzim. 4. Kadar air. 5. Kadar fotosintesis. 6. Tahap pertumbuhan. 2.5
intensitas cahaya, pancaran panjang gelombang, dan suhu. Proses terjadinya fotosintesis terhadap pada tanaman CA3, CA4, dan CAM berada prosesnya. Terima kasih kepada Rizka Azhara. Selanjutnya tumbuhan C4. Tumbuhan C4 dan cam lebih adaptif di daerah panas dan kering. Pada tanaman C4, CO2 diikat oleh PEP atau enzim pengikat CO2 pada tanaman C4 yang tidak dapat mengikat O2 sehingga tidak terjadi kompesi antara CO2 dan O2. Selanjutnya aplikasi botani. Botani merupakan ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan termasuk fisiologi, anatomi, klarifikasi, dan biokimiawi pada tumbuhan. Botani adalah sebagai penopang semua keseluruhan kehidupan manusia. Manfaat mempelajari botani adalah untuk mengetahui zat yang terkandung dalam tumbuhan serta dapat memanfaatkan zat tersebut. Klorofil merupakan pigmen warna hijau yang berperan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan energi dan proses metabolisme. Klorofil dapat diaplikasikan dalam bidang farmasi, industri, dan kosmetik. Dalam bidang farmasi, klorofil digunakan untuk pewarna. Kesimpulan dari presentasi kami adalah fotosintesis merupakan proses perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang menghasilkan glukosa. Proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas melalui dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Baiklah, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah botani, Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI, MSI, Fakultas Farmasi, dan rekan-rekan anggota kelompok atas kerjasamanya. Dan sekianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.